Our American Navy can go anywhere we want on the high seas, and we don't need to ask some international authority. Seperti yang kalian ketahui, kalau kita ngomongin laut dalam, ini bukan soal nelayan, soal ikan, ataupun soal ekspor-impor barang melalui jalur laut, teman-teman ya. Saat ini mereka sangat menarik karena dipercaya di dalam laut dalam itu mengandung beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membuat bahan mentah seperti chip, semikonduktor, bahkan beberapa bahan baku untuk baterai, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri, saat ini permintaan untuk bahan-bahan tersebut sangat meroket, teman-teman. Apalagi dengan adanya beberapa kampanye dari negara maju tentang energi hijau. Negara barat yang menginisiasi, China yang mengeksekusi. Ini juga ini. Yuk kita obrolin di asumsi publik. Glowing octopuses floating past boiling vents. And then there are these vast fields of metallic nodules. For mining companies, this little rock is like a treasure chest. It's packed with critical minerals, exactly what we need for EVs, batteries, and wind turbines. China is leading the charge with 5 exploration licenses, followed by Russia and South Korea. China yang dulunya negara miskin, kini jadi salah satu raksasa dunia. Tapi apakah kamu tahu bahwa laut dalam China adalah skatut bluff China untuk menggeser dominasi Amerika Serikat terhadap tatanan global, teman-teman. Di tahun 1980, PDB China bahkan belum sampai 100 miliar dolar, teman-teman. 1980 tuh, teman-teman lihat tuh berapa tahun. Tapi sekarang hampir menyentuh 19 triliun US dollar, teman-teman. Itu adalah pertumbuhan tercepat dari sebuah negara modern. Hanya China, teman-teman. Yang dalam waktu 1980 sampai 2020, berarti sekitar 40 tahun, teman-teman ya. 40 tahun dia bisa menggeser dari 100 miliar US dollar menjadi 19 triliun US dollar, teman-teman. Itu hanya China dalam sejarah negara modern, teman-teman. Perkembangannya sepesat itu dalam 40 tahun terakhir ini. Namun alih-alih berpuas diri, China cukup terus mencari cara untuk menjaga momentumnya. Salah satu caranya adalah melalui eksplorasi laut dalam ini, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, eksplorasi laut kita bahkan bisa dibilang mayoritas belum pernah terpetakan, teman-teman. Beda sama eksplorasi di luar angkasa. Laut dalam ini hampir 90% tidak pernah dijamah oleh manusia, teman-teman. Jadi China ingin menginisiasi untuk memimpin eksplorasi laut dalam. Ya, walaupun ada keperluan, ujung-ujungnya ada keperluan penambangan, yang ujung-ujungnya adalah jualan, yang ujung-ujungnya adalah profit, ya itulah China, teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, saat ini dunia ingin bergerak menuju energi yang hijau atau energi yang populasinya yang diyakini semakin tinggi daripada oil, gas, atau minyak. Ya, saat ini permintaan dari bahan baku tersebut sangat meroket tinggi, teman-teman. Ya, sekarang akhirnya China menjadi pusat perhatian dunia, teman-teman. Lah, kenapa kok bisa ya hal ini terjadi? Kemana Amerika kok nggak sampai memimpin eksplorasi ini? Yuk kita bahas sejarahnya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Sampai 2023 kemarin, International Seabed Authority atau ISA sudah mengeluarkan 30 lisensi tambang laut dalam. Dalam 5 di antaranya adalah dipegang oleh China. Dari 30 lisensi, 5 China yang pegang, teman-teman. Dan itu terbanyak dari semua negara yang ada di dunia ini, teman-teman. Jadi China yang terbanyak memiliki 5 lisensi dari 30 lisensi, teman-teman. Wilayah penambangan China di laut internasional mencapai 92.000 mil persegi. Itu seluas Britania Raya. Itu 17% dari total wilayah eksplorasi global. Jadi dari semua yang dibagi, China mendapat 17%, teman-teman. Itu lumayan banyak loh. 17% untuk satu negara itu terbesar, teman-teman. Dan menariknya, Amerika bahkan bukan anggota ISA, teman-teman. Jadi mereka nggak punya hak sama sekali untuk eksplorasi wilayah ini. Parahnya, China justru menjadi negara paling berpengaruh di eksplorasi dan program ini, teman-teman. Di ISA, Amerika nggak ikut tas. Amerika, oke. Gitu, teman-teman. Terus Indonesia gimana? Tapi sebelum bahas Indonesia, kita ini akan membahas sejarahnya kenapa Amerika kok bisa nggak ikutan di program ISD atau lembaga ISD ini. Kita bahas sejarahnya dan awal akal muasalnya, teman-teman. Sebenarnya ceritanya panjang, cuma dirangkumin di artikelnya, teman-teman. Di era tahun 60 sampai 70-an, saat potensi kekayaan laut ditemukan, negara-negara maju seperti Amerika
itu memiliki sebuah ide dan sebuah gagasan yang intinya gini, siapa cepat dia dapat. Tentunya Cina menolak teman-teman. Ya kok enak banget. Tahun 60, 60, 70-an Cina, Asia, Afrika, negara berkembang bisa apa teman-teman? Kalau sampai cepat-cepat di depan, negara maju sudah monopoli sendiri. Mereka sudah mempunyai sumber dayanya, sudah punya dananya, dan sudah punya teknologinya. Sedangkan kita, terutama Asia, itu masih survive teman-teman. Masih dalam reformasi setelah pra penjajahan. Dengan bilangnya ini yang dianggap Cina nggak fair, otomatis Cina menolak dong. Jadi Cina membuat sebuah gagasan yang mendorong agar kekayaan laut internasional dibagi secara adil. Dan hasilnya lahirlah konvensi PBB 1982 dan terbentuklah ISE di tahun 1994. Tapi Amerika Serikat memilih tidak ikut teman-teman. Karena Amerika nggak setuju tuh, beragengsi sama Cina sensi dia. Dan dia memilih untuk nggak ikut karena dianggapnya merasa hak kedaulatan mereka diancam oleh Cina, akhirnya mereka nggak ikutan. Padahal kalau berpikir panjang pada saat itu pemimpin Amerika justru bahaya loh kalau nggak ikutan. Ya karena Amerika presiden seperti kita 5 tahun sekali, mungkin berpikirnya nggak sepanjang pemimpin Cina pada saat itu teman-teman. Gitu. Ya akibatnya sekarang Cina yang memimpin, Amerika cuma bisa nonton doang dari pinggir, dan ya mungkin dan jadi pemimpin sekarang bisa terkentaris Cina yang mendominasi. Ya itulah dunia bergeser teman-teman. Dulu yang perang antar negara berdil-berdilan, sekarang soal perang pengaruh teman-teman, soal pengaruh kekuasaan dan siapa yang dekat budaya. Jadi saat ini perangnya bukan soal perang nyawa yang mahal, sekarang lebih perang ekonomi atau perang geopolitik bahasa kerennya teman-teman. Saat ini saja 95% pasokan logam panas jarang di dunia itu dikendalikan oleh China teman-teman. Dan 3/4 dari seluruh baterai lithium ion yang dipakai di mobil listrik bahkan handphone itu 3/4-nya diproduksi di Cina teman-teman. Kalau tambang laut dalam juga dikuasai, tinggal tunggu waktu sampai Cina benar-benar jadi pusat industri global yang akan dini. Logam panas jarang sudah 95% yang dikuasai Cina, bahkan 3/4 produsen baterai ada di Cina. Saat ini Cina sedang memiliki eksplorasi laut dalam yang keperluannya ujung-ujungnya untuk memperkuat sektor itu teman-teman. Jadi kedepannya Cina pasti superpower kalau urusan sumber daya semikonduktor. Seperti yang teman-teman ketahui, perusahaan semikonduktor seperti Snapdragon, MediaTek, Unistock, pada hal itu punya handphone, dan beberapa perusahaan seperti Intel, Nvidia, bahkan Samsung itu pabriknya ada di Cina teman-teman. Ya di Cina pabriknya. Sekarang Cina adalah negara dengan pabrik skala internasional yang terbanyak teman-teman. Itu sungguh mengerikan Cina itu. Di saat Cina membawa sebuah kebijakan gebrakan yang sangat wow di mata dunia, kita sebagai penonton bisa apa teman? Ya, harap Pak Prabowo melalui program hilirisasinya nggak cuma omong-omong teman-teman ya, tapi walaupun kita harus akui teman-teman, membuat sebuah kebijakan yang jangka panjang itu emang agak sulit. Sebuah kebijakan yang nggak populer itu sangat sulit teman-teman, karena kebijakan jangka panjang rata-rata ya nggak semuanya, ratanya itu nggak populer teman-teman, dan nggak bisa dijual di kampanye di periode berikutnya. Ya karena kita menganut sistem 5 tahun periode ganti teman-teman. Sedangkan Cina, Xi Jinping adalah presiden seumur hidup mereka. Selain tambang, Cina juga memperkuat militernya, terutama angkatan laut ya, atau PLAN, PLAN. Kini jadi dan terbesar di dunia dengan 350 kapal, termasuk kapal induk dan kapal nuklir teman-teman. Ya, termasuk negara dengan angkatan laut terbesar. Bahkan setelah aku baca dan aku lihat beberapa informasi, bahkan hampir menyaingi Amerika. Jadi bisa dibilang Cina ini kekuatan militernya, terutama untuk angkatan lautnya, dia hampir menandingi si negara paman Sam atau negara adidaya dengan kekuatan superpowernya yang memiliki ciri khas kekuatan militer yang gak terbantahkan. Sekarang hampir bersaing sama Cina teman-teman.
Kalau sama negara Konohama jauh teman-teman. Dari sisi anggaran militer pun sangat jauh teman. Nanti kita bahas masalah perihal anggaran militer teman-teman. About the US. International Seabed Authority. It is global socialism. It is world government. It is worse than the United Nations. This is an insult. Our American Navy can go anywhere we want on the high seas, and we don't need to ask some international authority. In the last few years, China has been massively building up its navy. China can now rival the US in some important military capabilities and already has a larger fleet if you only look at ship numbers. And it's building. Sejak tahun 2017, IGP menginstruksikan agar PLAN atau PLAN jadi kekuasaan pelas dunia. Buktinya, China bangun pangkalan militer di Djibouti, di Afrika teman-teman. Guinea Khatulistiwa, bahkan di Kuba. Itu posisinya teman-teman, kalau teman-teman lihat global, itu ada di belakang Amerika teman-teman. Di belakangnya Amerika. Jadi tahun 2017, Xi Jinping sudah menyiapkan infrastrukturnya untuk melalui eksplorasi yang dieksekusi tahun 2023 kemarin dan saat ini teman-teman. Inisiatif besar seperti Belt Road Initiative dan Proyek 141 memperluas pengaruh maritim China secara diam-diam. Melalui kerjasama logistik, pelatihan militer, dan pembangunan infrastruktur, China menempatkan dirinya di titik strategis nasional, internasional. Tujuannya bukan dominasi langsung atau perang, tapi mengimbangi Amerika, memgoyahkan orang dunia yang selama ini beras sebelah. Ya, tadi yang bilang, China ingin membuat dunia ini agak sedikit belen, enggak sedikit Amerika, enggak sedikit. Jadi, China sudah menyiapkan ini secara diam-diam mulai tahun 2017, teman-teman. The BRI is a gigantic plan for a global network of ports, roads, railways, and other infrastructure to connect China to the world. 我们的共同目标是携手努力让各国互联互通更加有效。 China says it has a different foreign policy. It says it doesn't intervene in other countries. But the ports certainly expand China's presence around the world. Bahkan mulai tahun 60-an bahkan tahun 60 sampai 70-an saat kita lagi konflik internal di negara kita, China sudah berpikirnya global teman-teman. Banyak ahli percaya strategi laut dalam China bukan untuk memulai perang dunia ketiga, tapi untuk membangun keseimbangan baru menentang monopoli Amerika atas ekspor global. Ya, tapi ini hanya teori teman-teman ya. Walaupun resiko perang dunia ketiga ada teman ya, jangan sampai lah ya, jangan sampai Amerika kepanasan dan ingin shortcut langsung, kalau dia kalah negosiasi, kalah strategi langsung angkat bedil yang berperang mereka, nanti ujungnya negara seperti kita yang akan imbasnya. Dan kalau kita lihat sejarahnya, di mana-mana perang antar negara maju itu perangnya nggak di negara mereka teman-teman, seperti Vietnam dan Rusia. Vietnam antara komunis dan demokrasi, perangnya di Vietnam, kepentingan Amerika dan Rusia. Seperti Korea dan Korea Selatan, Korea Selatan dan Korea Utara, kepentingan dua negara besar, Rusia dan Amerika, demokrasi dan komunis, perangnya di Korea. Siapa yang punya kepentingan dan siapa yang jadi korbannya. Mudah-mudahan ke depannya nggak tersampai jadi perang dunia ketiga, teman-teman. Ngeri teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman untuk kebijakan Cina ini dalam mengeksplor laut dalam dan menggoyahkan kekuasaan Amerika ini, apakah tepat? Apalagi mengingat kita juga ada di wilayah Asia, teman-teman. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, silakan berdiskusi secara sehat dan bersikeras objektif. Kita ngomongin ini hanya sebagai wawasan dan pengetahuan, dan cara kita menyikapi adalah sebuah referensi pengaplikasikan dari sebuah kebijakan negara bisa kita presentasikan atau kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kita dalam membuat sebuah keputusan itu ada skala prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang. Selama ini kita harus berpikir jangka panjang, pendek, dan menengah, teman-teman. Seperti Cina, teman-teman. Jadi perspektifnya nggak soal saat ini juga. Nggak soal saat ini, makan apa ya, walaupun beberapa keadaannya nggak memungkinkan semua orang untuk melakukan satu keputusan yang sama, dong. Karena background orang macam-macam ya. Mungkin dengan adanya informasi ini membantu kalian, menambah informasi kalian bahwa Cina itu maju menguasai dunia satu saat nanti itu nggak tiba-tiba, justru melalui beberapa strategi yang sangat di luar ekspektasi, teman-teman. Bahkan
negara Eropa, Amerika sampai kaget. Yang dulunya negara miskin sekarang mencoba untuk mengalahkan dominasi Amerika dan hampir dipastikan bakal mengalahkan Amerika. Mungkin dulu video dari aku Bang Tejo, dan sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye, tinggalkan komentar kalian.